Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan kisi-kisi ujian pendidikan kesetaraan atau UPK 2022 Mapel Bahasa Indonesia. Ini saya sampaikan ulang karena ada beberapa permintaan dari tulab yang belum mencatat atau belum lengkap kisi-kisi bahasa Indonesianya. Nanti mungkin besok atau nanti saya akan buat juga PKN atau IPS juga. Untuk kisi-kisi bahasa Indonesia UPK 2022, yang pertama itu mencari gagasan utama. Nah, ini ada beberapa soal ya. Mencari gagasan utama itu ada teks bacaan dari beberapa tema. Nanti apa? Kalian disuruh mencari gagasan utamanya apa dari teks tersebut. Ingat, ini ada beberapa bacaan, beberapa tema dari berbagai topik. Kemudian yang kedua itu mencari isi dari suatu paragraf. Jadi ada paragraf, kalian antuna disuruh mencari isi paragraf tersebut. Nah, jadi kemampuan literasi kalian antuna diuji pada saat ujian bahasa Indonesia besok atau minggu depan. Kemudian mencari topik atau tema dari teks. Kemudian yang keempat itu mencari pola penyajian teks 5W1H atau adik Simba ya, apa, dimana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Nah, itu ya pola penyajian teks. Nanti apakah teks itu dimulai dari apa atau what dulu, atau dimulai dari when atau where, kemudian setelah itu w yang lain. Nah, jadi pola penyajian teks. Kemudian mencari tokoh dan penokohan. Jadi tokoh siapa, penokohan itu watak dari si tokoh. Jadi tidak kita sampaikan ringkasan materinya, kita hanya menyampaikan kisi-kisinya saja. Mungkin kalau ada trik atau ada ringkasan bisa di video lainnya. Jadi ada mencari tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa, penokohan itu watak, sifat, kepribadian dari si tokoh tadi. Kemudian penggunaan huruf kapital, huruf besar. Kemudian mencari maksud atau isi dari suatu iklan ya, iklan produk tertentu. Nanti disajikan, kalian disuruh menebak maksudnya apa sih iklan ini, isinya apa sih. Kemudian mencari fakta dan opini ya, fakta sesuatu yang sudah terjadi, opini itu pendapat. Kita tidak bahas secara detail lagi karena sudah di kelas dibahas. Kemudian mencari kesimpulan dari suatu teks. Ada teks, kalian harus baca. Kemudian apa? Kamu harus menyimpulkan apa yang menjadi inti dari permasalahan, tema, topik yang disampaikan oleh teks tadi. Kemudian membaca grafik dan tabel. Ada grafik, ada tabel. Maksudnya apa dari grafik atau tabel tersebut? Kalian harus dulu membaca ya, tentang naik turun harga contohnya. Kemudian selanjutnya membaca suatu denah sederhana. Denah itu mungkin kalau bahasa saya itu peta kecil gitu ya. Jadi kalau kalian yang suka Dora mungkin mirip itu lah, kalian disuruh menemukan suatu lokasi dari denah. Kemudian mencari tema suatu puisi ya, ada puisi, temanya apa gitu. Kemudian mencari latar ya, latar ingat ada 3 ya, tempat, waktu, dan suasana. Kita tidak bicara lebih lanjut tentang ini lagi. Kemudian mencari pencitraan
atau penginderaan. Ada penglihatan, ada perabaan, ada pendengaran, ada penciuman, ada penglihatan. Ya. Pendengaran contohnya, ini barusan di depan rumah saya ada lewat mobil truk. Ada suara truk, itu berarti penginderaan, pencitraan, pendengaran. Mungkin di samping kiri saya ada keran air yang berbunyi. Nah, itu berarti apa? Penginderaan, pencitraan, pendengaran. Ini saya sampaikan, mungkin ada yang terlewat, beberapa yang belum tahu ya. Mungkin saya melihat suatu pemandangan, berarti itu pencitraan, penglihatan. Atau saya mencium bau limbah, itu berarti penciuman. Atau saya merasakan tekstur yang lembut dari suatu karpet, contohnya itu berarti apa? Perabaan. Jadi itu ya, ada tulisan entah itu puisi atau apa. Nah, kalian disuruh mencari ini termasuk pencitraan apa gitu. Apakah penglihatan, perabaan, pendengaran, penciuman, atau penglihatan. Kemudian mencari point of view, sudut pandang. Jadi sudut pandang itu penulisnya itu sebagai apa? Seperti sudut pandang orang pertama ya. Kalau dalam keseharian kita bahas contohnya, Babad Diponegoro itu menceritakan si penulis ya, Pangeran Diponegoro menceritakan dirinya, itu berarti sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama ya. Kemudian sudut pandang yang kedua itu orang ketiga ya. Orang ketiga ya, jadi seperti penulis menceritakan orang lain, seperti kalian menceritakan seseorang, itu berarti sudut pandang orang ketiga dia. Jadi ada, biasanya cuma ada dua ya, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Kemudian selanjutnya mencari amanat atau tema ya, amanat bukan tema ya. Amanat itu pesan kebaikan, faedah, nilai moral dari suatu teks ya. Jadi ada teks, kamu baca, oh pesan kebaikannya ini. Nah, itu ya. Kita tidak bicara lagi lebih lanjut karena udah di kelas. Kemudian mengurutkan kalimat yang tidak urut. Mengurutkan apa? Kalimat yang tidak urut ya. Random sentences ya. Kalimat yang tidak urut kamu urutkan secara logika. Nah, ini sekali lagi dibutuhkan kemampuan literasi ya. Jadi semakin sering membaca ya, latihan soal ini akan membantu dalam soal-soal yang literate atau literasi ya. Kemudian surat pribadi dan surat resmi ya. Surat resmi ada kopnya ya. Nanti kalian lihat surat resmi itu kopnya seperti apa. Kemudian cara penulisan alamat surat ya, kepada yang terhormat ya, dan seterusnya itu ya. Kalau surat pribadi tidak ada kop suratnya. Kemudian membuat slogan atau kata-kata mutiara ya. Mungkin kalau zaman dulu itu contohnya TVRI menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, itu slogan ya. Kemudian iklan baris ya, iklan yang ada di koran yang kata-katanya itu disingkat ya, tidak boleh dari sekian karakter ya. Nanti bisa dilihat di catatan, kalau belum punya ya tanya temannya ya. Jadi iklan baris ya. Nanti contohnya rumah ditulis RMH, nah, mobil MBL. Nah, kemudian setelah iklan baris ada penulisan daftar pustaka ya, penulisan daftar pustaka. Jadi mungkin itu ya kisi-kisinya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.